teman-teman tuh nggak sadar. Dia nulis goals tinggi langit, tapi dia nggak ngecek tabungannya udah cukup atau belum. Atau hari-harinya udah bener-bener nabung nggak? Tabungan amal soleh, tabungan kebaikan. Karena itu akan jadi mimpi. Kalau seandainya kita hanya pengen, pokoknya ini, tapi tidak melakukan apapun kebaikan terhadap sesama. Tidak mendelivery cinta sebagai energi yang keluar, dan berikutnya kan dia akan masuk lagi ke dalam. Ada juga teman-teman, karena japri ke aku gini, ketika aku share testimoni, kan aku suka share testimoni ya lewat Farida, dan Farida nyebarin ke all batch kan, atau aku taruh di status aku testimoni teman-teman, kayak yang terakhir tuh kalau bisa lihat status aku, Teh Febi luar biasa teteh, dari saldo 0, kata dia saldo 0, terus berikutnya saldonya berapa, Farida 200 juta ya, 217 juta kalau nggak salah. Teh Febi so amazing, Teh Febi saldo 0 jadi 200 sekian. Dia akan jadi energi baru, dia sebetulnya akan jadi tabungan semesta yang baru loh. Jadi kenapa aku ada di dalam titik sekarang, dan teman-teman juga ada di dalam titik sekarang, yang kemudian berikutnya ada kemudahan datang. Justru kesabaran kamu dalam rilis, kesabaran kamu dalam melakukan rilis, kesabaran kamu dalam menerima ini, kesabaran kamu dalam dia merasakan penuh, itu jadi tabungan. Tabungan semesta bagi kamu. Dia jadi energi baru yang jadi deposito kebaikan vibe-nya kamu untuk suatu saat kamu punya goal-nya itu match dengan tabungan energimu. Karena energi-energi yang tadinya nyumbat itu, Fiona, dia jadi energi baru yang potensial untuk dijadikan apapun di dalam goals kamu, yang kamu tulis di buku goals, kalau kamu nulis di buku goals. Kalau nggak nulis ya energinya nggak kemana-mana. Jadi ini penting banget, Fiona, untuk announce 3 buku ini sebetulnya after release gitu. Mungkin nanti pendalaman keterangannya Mbak Umi yang akan ceritain gitu, tapi perlu disiarkan kembali tentang law of assumption, ya, buku asumsi. Karena itu yang akan menciptakan realita-realita seru dalam kehidupan kita. Jadi kebas sakit tangan, pahami bahwa itu hanya ujung cerita. Awal ceritanya ada sumbatan energi, ini beresin dulu. Nanti kebasnya, sakitnya, nggak nyaman tubuhnya itu akan larut mengalir sendiri dan pelan-pelan sembuh gitu. Lalu berikutnya tadi ada kata, terus kalau setelah itu aku iri sama orang yang berhasil. Nah, ini dia. Kalau kita nggak tahu cara kerja hukum semesta, jadinya iri nih. Gambarannya gini, Farida dan teman-teman. Ketika ada sebuah realita hadir dalam kehidupan kamu, itu diizinkan. Contoh, waktu aku 2019 single, aku nulis goal, aku menikah di tahun 2000 di bulan Desember saat itu aku tulis. Tapi kejadiannya aku malah maju di November aku menikah. Jadi goalnya di Desember itu ketika tabungan semestanya udah penuh, udah kebendung, maju dia. Itu sama kayak aku pengen punya goal 10 juta, tapi tabungan semestanya, atau Wahyudi pengen punya goals atau quantum gem 10 juta, tapi tabungannya ngebludak nih, keluar-keluar penuh-penuh. Itu nggak 10 juta yang dia dapat, 50 juta yang dia dapat. Itu begitu. Jadi ini betapa powerfulnya tabungan semesta, betapa pentingnya rilis. Karena rilis ini kan dia melarutkan energi yang menyumbat ya. Harusnya kan si energi ini balik lagi ke energi pusaran yang satu, yang tanpa batas, yang pada akhirnya ini akan jadi energi baru kamu. Oh, ketika kamu quantum gem kan ada pertukaran energi tuh. Ya, ketika kamu menginginkan sesuatu kan kamu ngambil energi dari semesta kan. Nah, tukerannya pakai apaan nih tukerannya? Ketika pengen mobil, pengen rumah, pengen jodoh, pengen cowok soleh gitu. Kan kita tuh banyak maunya, kayak kemarin yang private sama aku, itu goalsnya itu ada 15, teman-teman. Seru banget kata aku.
pengen punya rumah, pengen punya suami, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya tanah, pokoknya ada 15. Aku cuma ngeliatin goalnya, terus pertanyaan berikutnya, ini tabungannya udah cukup belum? Kadang nih, Fiona, Wahyudi, Mbak V, Mbak Umi, temen-temen tuh nggak sadar. Dia nulis goals tinggi langit, tapi dia nggak ngecek tabungannya udah cukup atau belum. Atau hari-harinya udah bener-bener nabung nggak? Tabungan amal soleh, tabungan kebaikan. Karena itu akan jadi mimpi. Kalau seandainya kita hanya pengen, pokoknya ini, tapi tidak melakukan apapun kebaikan terhadap sesama. Tidak mendelivery cinta sebagai energi yang keluar dan berikutnya kan dia akan masuk lagi ke dalam. Kan ketika Mbak V nolong orang ada waktu yang keluar, ada pikiran yang keluar, ada segala sesuatu yang keluar. Atau contoh deh, nggak usah susah-susah deh. Hari ini nih Farida meluangkan waktu. Farida meluangkan waktu. Pikiran dia, tenaga dia, dia ngerekap data itu. Jujur ya, aku melihat ada sebuah keindahan loh di situ. Ini tabungan semesta kamu, Farida. Di mana kamu menyediakan ruang untuk bibit wisdom. Pertanyaan ini dan jawaban ini ditunggu begitu banyak orang loh, Farida. Dan ini akan jadi sedekah jariah buat kamu. Dan ini akan jadi tabungan semesta buat kamu. Kamu tabung. Kamu lakukan ini dengan indah, dengan keikhlasan. Kamu juga punya wish kan untuk kehidupan kamu, anak-anak kamu, masa depan kamu. Kamu bisa tuh Farida nanti 5 menit sebelum tidur, bayangin aku tadi udah uh, sending love nih dalam bentuk memfasilitasi pertanyaan dan jawaban buat teman-teman. Di dalam Islam itu ada sebuah kisah uh, 4 pemuda dia berdiam di goa dan pada saat bangun itu udah beda zaman gitu. Nah, pada saat dia terkukung di dalam goa, dia tuh berdoa, ya Allah yang maha baik, semoga dengan semua amal solehku, aku bisa dikembalikan lagi ke dalam kehidupanku. Semoga dengan uh, fadilah atau uh, dengan sebab amal-amal soleh yang aku lakukan, ini bisa membuat wish aku menjadi come true, gitu. Bisa menolongku, bisa menyelesaikan masalahku. Itu memang begitu. Begitu maksudnya apa? Semua apa yang kita lakukan dalam kebaikan kan kita melepaskan energi kan ke semesta kan. Ingat, di dalam hukum semesta itu ada hukum perputaran. Jadi ada hukum yang muternya titik, dia ada hukum perputaran gini, muter. Nah, gini ya, ada hukum perputaran. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, dia muter tuh. Nah, balik lagi nggak ke kita putarannya? Balik lagi ke kita. Itulah sebabnya kenapa apa yang kita lepaskan menolong orang, membantu orang, meringankan beban orang, membahagiakan orang, menyediakan waktu untuk orang menolong solusi-solusi permasalahan dia, dia akan jadi tabungan semesta berikutnya nih. Lah, ketika kita punya goal ya udah ini udah ada hukum pertukaran energinya dan jadi. Nah, sehubungan dengan iri ini adalah sebuah perenungan yang nggak banyak orang tahu. Ketika waktu itu aku punya goal pengen jodoh di 2019, aku tulis di buku goals. Nah, setelah tulis di buku goals, 5 menit sebelum tidurnya aku kuantum jamkan, aku langsung tabungan semesta mengalir begitu aja jadi habit. Berikutnya tinggal lihat katalog semestanya akan mengantarkan segala apa yang mau terjadi di dalam kehidupan aku berupa realita yang terjadi terhadap orang-orang. Nah, saat itu banyak banget undangan pernikahan datang dalam kehidupan aku. Jadi
Kalau kita nggak tahu hukum semestanya, ketika undangan pernikahan datang, TVB hadir ya ke pernikahan aku. Itu secara hukum semestanya, semesta lagi ngomong gini. Tara tara tara, katalog datang. Feby, kamu kan kemarin Quantum Jam. Yang kayak gini bukan yang kamu mau. Pernikahan. Nah, kita ngeliat cara kerja hukum semesta. Jadi pada saat temen aku ngundang, aku langsung, aha, katalog datang. Yes, aku mau yang kayak gitu. Lalu aku berbisik dengan mesra ke dalam. Semesta aku mau yang kayak gitu. Menikah. Di situ. Lalu aku sending love ke orang itu. Aku kirimin cinta, pernikahannya lancar. Dia sehat, suaminya soleh, dia bahagia, sehat, semua urusannya nyaman, dia terbebas dari semua lapisan endapan emosi. Kedua mempelainya itu penderitaannya itu terurai, terbebas dari penderitaan, bahagia, sehat, berkelimpahan. Jadi aku setiap ada katalog-katalog baru itu aku doain. Menandakan pada saat datang, yes, aku mau itu, iya yang itu, tuh yang itu, aku mau. Jadi ketika ada katalog datang, aku nggak iri. Aku malah grateful mendoakan dia lebih dari yang sekarang tampilan itu hadir dalam kehidupan aku. Dan ingat, semesta tidak pernah melihat orang lain. Allah semesta dalam penciptaan realita kita nggak melihat orang lain. Dia hanya melihat kita. Ketika kita merespon segala sesuatu dengan ya aku iya iya aku mau itu lalu kita doain. Aku biasanya setelah doain terus aku kuantum jamin deh aku juga menikah kayak gitu. Kan asumsi-asumsi kita yang jadi data-data kita kan semesta cuma mantulin doang seperti cermin dipantulin. Ketika aku grateful melihat kebahagiaan orang, jadi coba kita mulai bikin kebiasaan baru yuk Fiona dan teman-teman. Ketika ada teman-teman yang guys, aku udah manifest nih 10 juta. Langsung kita responnya, yes, sending love. Gitu ya. Sending love itu artinya kita bahagia banget sama kebahagiaan mereka yang menandakan bahwa ya katalog semesta hadir itu juga akan terjadi pada kehidupan aku dan kita akan sending love, kirimin cinta lebih banyak ke orang yang udah berhasil itu. Dan kita akan kecipratan itu karena respon kita bahagia, akhirnya kita dapat kebahagiaan itu. Aku akan mulai membiasakan nanti. Kalau ada yang manifestasi, katalog datang terjadi juga dalam kehidupan aku. Sending love, kirimin. Karena nggak banyak loh orang yang ada juga teman-teman. Karena japri ke aku gini, ketika aku share testimoni, kan aku suka share testimoni ya lewat Farida dan Farida nyebarin ke all batch kan. Atau aku taruh di status aku testimoni teman-teman. Kayak yang terakhir tuh kalau bisa lihat status aku. TVB luar biasa teteh dari saldo 0 kata dia saldo 0 terus berikutnya saldonya berapa Farida 200 juta ya 217 juta kalau nggak salah. TVB so amazing TVB saldo 0 jadi 200 sekian juta. Aku pas ngeliat itu yes seneng banget langsung aku sending love aku doain. Itu ada 5 alumni yang japri aku bilang gini, Teteh, aku kok kesel ya ngeliat testimoni itu ya. Aku kok nggak kayak dia ya. Aku kok malah kena tipu 100 juta. Kenapa orang itu ngasih testimoni Teteh manifest 200 sekian juta. Di titik yang sama aku ketipu 100 juta. Aku katanya gitu. Ada lagi japri yang kedua. Teteh, kenapa ya orang lain kirim-kirimin testimoni aku
aku jadi kesel. Selama dia kesel terus, sih dia nggak pernah manifest-manifest. Karena semesta kebacanya gini, ada orang A, ada orang B. Orang A, ketika ada pernikahan sama deh kayak aku nih, orang A yang rada-rada crazy kayak aku nih, dateng nih, undangan pernikahan. Yes, katalognya dateng. Ya aku mau yang itu, aku happy banget temen aku nikah. Sending loh. Lancar pernikahannya, lancar, 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 semua lancar. Mempelai lancar, duitnya cukup, endapan emosi mereka berdua terurai, mereka bebas dari penderitaan, mereka sehat, bahagia, berkelimpahan. Nah, aku lemparin itu. Sebetulnya lemparan itu tuh buat siapa sih? Sendiri. Buat nikah orang lain. Ini cuma kacamata kuda kita doang. Jadi apa yang jadi respon kita, ya itulah yang membentuk realita hidupmu. Jadi kenapa sih hidup nggak dibikin asik aja, orang cuma permainan. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat, tapi kenapa sih nyindir terus? Gitu dalam kehidupan aku tuh realita. Nah, itu respon yang pertama. Ini ketangkep ya, ketangkep ya. Jadi apapun yang terjadi itu katalog, yang ini bukan kata semesta gitu. Kalau bukan ya udah dirilis gitu. Ini bukan nih, misalnya ada kejadian ditilang misal, atau ada kejadian nggak enak, nggak nyaman, atau kita difitnah, duduk sama rasa itu dan pahami, ini kan juga energi yang satu, yang tariannya ada tarian kebahagiaan, ada tarian kesedihan. Kalau masih kesel banget, kalau aku senjatanya cuma gini, aku duduk dulu menerima gitu ya, 3 menit 5 menit aku terima. Rasanya nggak enak tuh nano-nano. Kalau mau nangis ya udah gue nangis. Ya nangis aja, emang ada fasenya juga untuk nangis gitu. Kan ada siang ada malam. Jadi aku nangis nangis aja gitu. Aku kesel, mau ngomong apa gitu. Masih kesel. Jujur aja gitu, nggak usah jadi setiap hari stay di kelimpahan, stay di 500 700. Nggak ada orang setiap hari juga nggak siang terus. Dalam satu hari ada malamnya. Apa kalau misalnya tuh ya bahagia udah enak tuh, stay di kebahagiaan. Akhirnya drop lagi tuh. Sekarang dari titik nol, kesel lagi teteh. Ya terus kenapa kalau kesel? Itu udah paketan ya.